Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di balik seluruh hiruk-pikuk dunia ini, ada 4 jalan tersembunyi yang telah dilalui para wali, para arif, dan para pencari Tuhan sejak ribuan tahun lalu. 4 jalan yang tidak pernah diajarkan secara gamblang, tetapi terasa memanggil di kedalaman hati. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah mengetahui bahwa sebenarnya ada pintu-pintu menuju Tuhan yang hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar siap. Dan mungkin, tanpa disadari, Anda sedang berada di salah satu pintu itu sekarang. Video ini bukan sekadar pengetahuan. Ini adalah undangan, panggilan, peringatan halus dari langit. Jika Anda merasakan getarannya, bertahanlah. Karena apa yang akan Anda dengar setelah ini bisa mengubah cara Anda melihat Tuhan, diri Anda, dan kehidupan Anda selamanya. Bab 1. Pintu pertama menuju Tuhan. Ada satu titik dalam hidup ketika seseorang mulai merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seakan ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh dunia, harta, atau pujian manusia. Pada saat itulah hati pelan-pelan memanggil pemiliknya. Kembali kepada sesuatu yang pernah dirasakan namun terlupakan. Kembali kepada kehangatan yang tidak berbentuk. Kembali kepada Tuhan yang selama ini selalu dekat, tetapi jarang disadari. Panggilan itu begitu halus. Kadang muncul saat seseorang sedang sendirian, kadang muncul saat hidup berantakan, atau justru saat semua terlihat baik-baik saja, namun jiwa terasa kosong. Itulah tanda awal bahwa perjalanan spiritual mulai dibukakan. Perjalanan menuju Tuhan bukanlah perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin yang dimulai dari keberanian untuk menatap diri sendiri apa adanya. Selama ini kita berlari dari bayangan diri, menumpuk topeng, mengisi hari dengan kesibukan, agar tidak mendengar suara hati yang sebenarnya telah lama berbicara. Namun semakin jauh seseorang berlari, semakin kuat panggilan itu. Ia seperti cahaya kecil yang menembus retakan hati, memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, mengapa aku ada? Untuk apa aku hidup? Dan siapa yang sebenarnya aku cari selama ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pintu besar menuju kedalaman spiritual. Pada titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa hidup bukanlah perjalanan yang acak. Ia mulai melihat bahwa ada kekuatan yang mengatur setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap keberhasilan, dan setiap luka. Tidak ada yang hadir tanpa makna. Semuanya seperti potongan puzzle ilahi yang selama ini tidak kita pahami arah penyusunannya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, hati menjadi lebih lembut, ego perlahan melemah, dan seseorang mulai memahami bahwa apapun yang menimpanya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membangunkannya dari tidur panjang. Disinilah 4 jalan yang sering diajarkan para arif billah mulai terasa relevansinya. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Jalan-jalan ini bukan tingkatan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain, bukan pula tujuan agar manusia terlihat suci di mata makhluk. 4 jalan ini adalah proses penyucian, pengenalan, dan penyerahan diri yang membawa manusia kembali kepada fitrahnya. Tanpa syariat, seseorang tidak punya pijakan. Tanpa tarekat, seseorang tidak punya kedalaman. Tanpa hakikat, seseorang tidak punya cahaya. Dan tanpa makrifat, seseorang tidak punya cinta. Semuanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Perjalanan ini tidak pernah ditujukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu, tetapi bagi mereka yang sungguh ingin kembali. Karena jalan menuju Tuhan bukan sekadar ilmu, melainkan perubahan batin yang mengembalikan manusia kepada siapa dirinya sebelum dunia mengotori hatinya. Dan pada bab-bab berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, menembus lapisan-lapisan spiritual yang jarang dijelaskan secara sederhana. Namun sebelum melangkah lebih jauh, cukup kita sadari satu hal. Perjalanan menuju Tuhan selalu dimulai dari kerinduan. Dan kerinduan itu, jika dijaga, akan menjadi cahaya yang membimbing seseorang sampai pulang. Bab 2. Syariat, landasan yang menjaga jalan. Syariat adalah cahaya pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia agar ia tidak tersesat dalam gelapnya nafsu, pikiran, dan dunia. Banyak orang memandang syariat hanya sebagai aturan, larangan, dan perintah yang terasa berat.
Padahal syariat ibarat tangan lembut yang menjaga kita agar tidak terjatuh pada jurang yang tidak terlihat. Syariat membentuk disiplin, menata gerak, menundukkan ego, dan menyelamatkan hati dari kecenderungan untuk berbuat sesuka keinginan. Tanpa syariat, langkah seseorang akan goyah, terbawa arus perasaan, atau tertipu oleh bisikan ego yang sering menyamar sebagai kebenaran. Dalam syariat, seseorang belajar bahwa kedekatan kepada Tuhan berawal dari ketaatan. Sebelum hati merasakan keindahan spiritual yang dalam, manusia perlu belajar menundukkan dirinya terlebih dahulu. Sebab tidak mungkin seseorang berjalan menuju Tuhan, sementara dirinya masih dikuasai hawa nafsu yang menuntut pengakuan diri. Ketika seseorang menjalankan syariat dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya sedang memecahkan belenggu yang membatasi jiwanya selama ini. Ia belajar bahwa hidup bukan mengikuti ego, tetapi mengikuti kehendak Tuhan yang dituangkan melalui wahyu. Seringkali manusia merasa bahwa syariat adalah beban yang mengikat. Namun mereka yang telah membuka mata batinnya akan melihat bahwa syariat justru membebaskan. Ia membebaskan dari kecemasan yang muncul karena hidup tanpa arah, membebaskan dari keinginan yang tidak pernah puas, membebaskan dari kebiasaan buruk yang merusak jiwa secara perlahan. Syariat tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk membimbing seseorang menemukan kebebasan sejati, bebas dari diri yang palsu. Melalui syariat, seseorang mulai mengenal disiplin spiritual yang menjadi fondasi dari seluruh perjalanan batin. Syariat juga menjadi cermin yang memperhalus hati. Setiap sujud, setiap zakat, setiap puasa, setiap amal lahiriah menanamkan kesadaran bahwa kita hanyalah hamba, bukan raja dalam hidup kita sendiri. Tanpa kesadaran kehambaan ini, mustahil seseorang bisa menyelami kedalaman tarekat atau merasakan kehadiran Tuhan dalam hakikat. Syariat melatih kita untuk hadir di hadapan Allah, baik dalam gerakan tubuh maupun dalam keheningan hati. Inilah pintu yang mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya ritual, tetapi dialog rahasia antara hamba dan Tuhan. Karena itulah syariat tidak boleh dipisahkan dari perjalanan spiritual. Ia bukan tahap yang ditinggalkan ketika seseorang naik tingkat, melainkan fondasi yang semakin diperkuat saat seseorang semakin dekat dengan Tuhan. Dalam satu kalimat sederhana, syariat adalah pagar keselamatan agar perjalanan kita menuju Allah tetap berada dalam cahaya. Dan setelah fondasi ini kokoh, seseorang baru diperkenankan memasuki jalan berikutnya. Jalan yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih menantang, tarekat. Bab 3. Tarekat, jalan pembersihan diri. Tarekat adalah ketika seseorang tidak lagi hanya menjalankan ibadah dengan tubuhnya, tetapi mulai menghidupkan ibadah itu di dalam jiwanya. Pada tahap ini, seorang hamba merasakan kerinduan yang tidak terjelaskan. Ia mulai ingin mengenal Tuhan, bukan hanya lewat ilmu, tetapi lewat pengalaman batin yang membangunkan kesadaran terdalamnya. Tarekat adalah perjalanan masuk ke dalam diri, menuju ruang sunyi tempat ego dan nafsu selama ini bersembunyi. Disinilah seseorang mulai dibimbing untuk menyingkap sisi-sisi dirinya yang selama ini tidak ia kenali, sekaligus menata ulang niat agar langkah spiritualnya menjadi murni. Dalam tarekat, musuh yang dihadapi bukan lagi dunia luar, melainkan dunia di dalam diri. Ego yang selama ini merasa paling benar, nafsu yang meminta dituruti, rasa ingin dilihat manusia, semuanya muncul ke permukaan agar dapat disucikan. Proses ini seringkali menyakitkan, sebab seseorang dipaksa melihat bahwa banyak dari yang ia banggakan selama ini hanyalah ilusi. Tetapi justru dalam rasa sakit, itulah terjadi kelahiran baru. Tarekat membuat seseorang mampu mengenali dirinya secara jujur, tanpa topeng, tanpa pembelaan, hingga akhirnya ia bisa menundukkan kemauan diri demi kehendak Tuhan. Di jalan tarekat, guru menjadi cermin. Bukan untuk disembah, bukan untuk ditinggikan, tetapi untuk menunjukkan kepada murid apa yang tidak mampu ia lihat sendiri tentang dirinya. Dalam petunjuk guru, seseorang belajar disiplin zikir, mujahadah, serta latihan-latihan batin yang membentuk hati menjadi lebih halus dan lebih peka. Latihan itu bukan untuk mencari karamah, bukan untuk mendapatkan keajaiban, tetapi untuk mematikan suara ego yang terlalu keras. Karena tanpa keheningan batin, seseorang tidak akan mampu mendengarkan bisikan lembut Tuhan
yang selalu hadir namun tersamar oleh hiruk-pikuk keinginan. Tarekat membuat seseorang memahami bahwa dekat kepada Tuhan bukanlah soal pengalaman mistik, melainkan soal kehambaan yang tulus. Ketika hati semakin bersih, seseorang mulai merasakan kehadiran Tuhan bukan hanya di masjid atau dalam sujud, tetapi dalam setiap nafas, setiap langkah, bahkan setiap cobaan. Dunia tidak lagi terlihat seperti tempat yang asing. Ia menjadi madrasah besar yang mendidik jiwa melalui kejadian-kejadian yang Allah ciptakan khusus untuknya. Di tahap ini, seseorang mulai melihat kasih sayang Tuhan dalam hal-hal yang sebelumnya tampak biasa saja. Dan ketika hati sudah cukup tenang, cukup halus, cukup jernih, hijab-hijab yang menutupi mata batin mulai menipis. Inilah momen ketika seseorang memasuki pemahaman yang lebih dalam terhadap realitas, hakikat. Tarekat bukan tujuan akhir, tetapi pintu yang membuka jalan menuju pengenalan yang lebih tinggi. Baru setelah melalui pembersihan diri inilah, seorang hamba siap melangkah ke tahap berikutnya. Melihat dunia bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati. Bab 4. Hakikat, jalan penyingkapan rahasia. Hakikat adalah saat tirai dunia mulai tersingkap sedikit demi sedikit, membuat seseorang melihat bahwa segala sesuatu tidak berdiri sendiri. Ia mulai memahami bahwa apa yang tampak di mata hanyalah kulit luar dari sebuah rahasia besar yang digerakkan oleh kehendak Tuhan. Dalam perjalanan hakikat, seorang hamba menyadari bahwa dirinya selama ini terlalu sibuk melihat bentuk, sehingga lupa pada zat yang membentuk. Terlalu sibuk melihat sebab, sehingga lupa pada zat yang menciptakan sebab itu. Kesadaran ini menghadirkan ketundukan yang lebih mendalam, karena seseorang mulai melihat kehadiran Allah di balik setiap kejadian, baik yang ia sukai maupun yang ia takuti. Di tahap hakikat, seorang hamba belajar bahwa tidak ada daun yang gugur tanpa izin Allah, tidak ada langkah yang bergerak tanpa perintahnya, dan tidak ada detik pun yang terjadi tanpa takdirnya. Pengetahuan ini bukan sekadar pemahaman intelektual, tetapi kesadaran batin yang membuat hati menjadi luas, sabar, dan pasrah. Seseorang yang memasuki hakikat tidak lagi panik ketika musibah datang, tidak lagi sombong ketika nikmat tiba, karena ia melihat semuanya sebagai bahasa Tuhan, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah melewati pembersihan diri. Hakikat juga membuat seseorang memahami bahwa dunia ini hanyalah cermin, tempat Allah memantulkan sifat-sifatnya kepada hamba. Dalam kasih sayang manusia, seseorang melihat rahman-Nya. Dalam keadilan, ia melihat hakimnya. Dalam ujian dan kesulitan, ia melihat jalalnya yang membentuk keteguhan jiwa. Setiap kejadian berubah menjadi pelajaran yang membimbingnya semakin dekat kepada Allah. Bahkan hal yang kecil, seperti angin yang menyentuh kulit, atau senyap yang hadir di tengah malam, semuanya berubah menjadi tanda-tanda yang mengingatkan hati akan kebesarannya. Di tahap ini pula, seseorang mulai memahami dirinya dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat bahwa dirinya selama ini hanyalah ciptaan yang lemah, yang hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki apapun, tidak menguasai apapun, dan tidak mampu menentukan apapun kecuali dengan izin Tuhan. Kesadaran ini tidak membuatnya lemah, justru membuatnya kuat. Karena ketika seseorang tidak lagi bersandar pada dirinya, ia mulai bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan dari situlah kekuatan sejati muncul. Dan setelah hakikat membukakan mata hati, seseorang perlahan dipersiapkan untuk memasuki puncak perjalanan. Makrifat. Sebuah tahap di mana pengetahuan bukan lagi sekadar diketahui, tetapi dirasakan. Di mana kedekatan bukan lagi dicari, tetapi hadir. Hakikat adalah jembatan menuju cinta ilahi yang paling dalam. Setelah seseorang mampu melihat rahasia di balik segala sesuatu, ia akhirnya siap untuk mengenal Tuhan dengan keheningan yang paling murni. Bab 5. Makrifat, puncak, pengenalan Tuhan. Makrifat adalah ketika hati tidak hanya mengetahui Tuhan melalui teks dan bacaan, tetapi merasakannya melalui setiap hembusan napas dan setiap gerak kehidupan. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mencari tanda-tandanya di luar dirinya, karena ia menemukan bahwa seluruh alam semesta hanyalah ayat-ayat yang memantulkan kehadiran Allah.
Makrifat bukan pencapaian, bukan tingkatan spiritual untuk dibanggakan, melainkan anugerah yang diberikan kepada hati yang sudah bersih dari kepentingan diri. Disinilah seseorang mulai merasakan ketenangan yang tak dapat dijelaskan, seakan jiwa menyatu dengan aliran kehendak Tuhan tanpa ada penolakan sedikit pun. Dalam makrifat, cinta menjadi bahasa utama antara hamba dan Tuhannya. Cinta yang tidak menuntut, cinta yang tidak berharap balasan, cinta yang justru membuat seseorang semakin merasa kecil di hadapan Allah. Hati yang makrifat tidak memandang Tuhan sebagai sosok yang jauh dan menakutkan, tetapi sebagai sumber keindahan yang membuatnya rindu dalam setiap keadaan. Rindu ketika ia diberi nikmat, rindu ketika ia diuji, bahkan rindu ketika ia merasa tidak layak. Rasa rindu itu menuntunnya untuk selalu kembali kepada Allah, tidak peduli seberapa sering ia jatuh dan bangkit lagi. Makrifat mengubah cara seseorang memandang dunia. Apa yang dulu dianggap penting menjadi kecil, dan apa yang dulu dianggap sepele menjadi sangat bermakna. Dunia tidak lagi menjadi tujuan, tetapi jendela untuk melihat kebijaksanaan Tuhan. Ketika seseorang melihat orang lain, ia melihat ciptaan Allah yang patut dihormati. Ketika ia melihat musibah, ia melihat proses penyucian diri yang dikirim khusus untuknya. Hatinya menjadi lembut, sikapnya menjadi tenang, dan hidupnya menjadi penuh kasih. Bukan karena ia berusaha terlihat baik, tetapi karena cahaya yang memenuhi hatinya memancar ke segala arah tanpa ia sadari. Di tahap makrifat, seseorang tidak lagi mempertanyakan takdirnya. Ia percaya bahwa apapun yang datang adalah bagian dari kehadiran Allah dalam hidupnya. Kesedihan tidak membuatnya putus asa, dan kebahagiaan tidak membuatnya lalai. Ia hidup dalam keadaan ridha, menerima setiap ketentuan dengan lapang, karena ia sudah merasakan bahwa semua yang Allah pilihkan selalu tepat, bahkan ketika tampaknya menyakitkan. Ia memahami bahwa kasih sayang Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk yang lembut. Terkadang hadir dalam bentuk yang menguatkan. Dan inilah puncak dari perjalanan panjang seorang hamba. Bukan ketika ia merasa suci, tetapi ketika ia merasa tidak memiliki apapun selain Allah. Pada momen ini, cinta kepada Tuhan menjadi satu-satunya energi yang menggerakkan hidupnya. Tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya selain kehambaan itu sendiri. Dalam makrifat, seseorang tidak menghilang, tetapi menemukan dirinya yang paling sejati. Hamba yang sepenuhnya bergantung, sepenuhnya mencintai, dan sepenuhnya kembali kepada Allah. Dari sinilah perjalanan menuju Tuhan benar-benar mencapai kedalaman yang tidak dapat dibahasakan. Bab 6. Hakikat. Menyingkap realitas di balik tirai dunia. Dalam perjalanan menuju Tuhan, ada satu fase yang sering membuat seorang salik terdiam lama. Seakan seluruh bumi berhenti berputar. Hakikat. Hakikat bukanlah ilmu yang mengajarkan sesuatu yang baru, melainkan cahaya yang menghidupkan apa yang selama ini telah diketahui. Pada tahap ini, seorang hamba mulai melihat bahwa segala sesuatu bukan berdiri dengan kekuatannya sendiri, melainkan bergantung sepenuhnya pada kehendak yang maha mengatur. Ia menyadari bahwa apa yang tampak adalah bayangan dan apa yang tersembunyi adalah sumber kehidupan itu sendiri. Dalam kesunyian batin, ia mulai menangkap bahwa hidup ini bukan sekadar kisah tentang manusia, tetapi tentang Dia yang memunculkan manusia dalam ceritanya. Di titik ini, hati seorang pencari dipenuhi pertanyaan yang tidak lagi bersifat intelektual, melainkan berasal dari kedalaman ruh yang telah lama merindukan kehadirannya. Ia mulai melihat pergerakan semesta bukan sebagai hal yang acak, tetapi sebagai tanda-tanda, undangan, dan bisikan lembut yang mengarahkan dirinya kepada sumber segala cahaya. Setiap peristiwa, baik yang menggembirakan maupun menyakitkan, tiba-tiba tampak sebagai pelajaran rahasia, seolah Tuhan sedang berbicara melalui pengalaman sehari-hari. Hakikat bukan mencipta dunia baru, tetapi membuka mata untuk melihat dunia apa adanya. Dan ketika hakikat mulai menyinari batin seorang hamba, ia merasakan bahwa segala yang sebelumnya tampak besar kini menjadi kecil, dan segala yang sebelumnya terlihat kecil kini terasa luar biasa dalam. Ia melihat bahwa amal bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi getaran batin. Ia menyadari bahwa ibadah bukan semata bentuk, melainkan kesadaran yang hadir bersama setiap helaan napas. Bahkan keheningan malam yang dulu dianggap hening biasa,
kini terasa seperti panggilan rahasia yang mengajak dirinya pulang kepada Tuhan. Hakikat perlahan menyingkap bahwa kehidupan bukanlah tumpukan peristiwa, melainkan manifestasi kasih-Nya. Namun hakikat juga bukan tempat untuk berhenti. Banyak orang tersesat karena menganggap hakikat sebagai puncak, padahal ia hanyalah pintu besar yang membuka jalan bagi makrifat. Di sini seorang hamba diuji. Apakah ia akan jatuh ke dalam kesombongan spiritual, merasa dirinya telah mengetahui banyak hal yang orang lain tidak tahu? Ataukah ia tetap rendah hati, sadar bahwa semakin banyak ia melihat, semakin besar yang belum ia pahami? Hakikat mengajarkan bahwa cahaya yang benar justru membuat seseorang semakin tunduk, semakin diam, dan semakin takut untuk mengklaim sesuatu sebagai miliknya. Karena kini ia tahu, tidak ada yang ia miliki. Dalam fase ini, seorang salik perlahan melepaskan identitas palsu yang selama ini membelenggu dirinya. Ia mulai memahami bahwa dirinya bukan sekadar tubuh, bukan sekadar pikiran, dan bukan sekadar perasaan. Ia adalah makhluk yang seluruh keberadaannya bergantung pada Tuhan, bahkan keberadaan itu sendiri hanyalah pinjaman. Dari kesadaran inilah lahir ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, kedamaian yang tidak bisa dibeli, dan rasa pasrah yang bukan kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi. Hakikat membuat seorang hamba tahu bahwa Tuhan lebih dekat dari segala kedekatan yang pernah ia bayangkan. Bab 7, Makrifat, saat hati mengenal Tuhan tanpa perantara. Makrifat adalah tahap ketika hati seorang hamba tidak lagi sekadar mengetahui tentang Tuhan, tetapi mulai mengenalnya dengan rasa, dengan kehadiran, dengan kesadaran yang tidak bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Pada fase ini, seorang salik tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda di luar dirinya, karena ia mulai menemukan sinarnya dalam seluruh denyut kehidupan. Ia merasakan bahwa setiap detik hidup adalah kunjungan ilahi, setiap hembusan napas adalah titipannya, dan setiap gerak batin adalah bisikan yang mengajaknya mendekat. Makrifat bukan tentang melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang menyadari yang luar biasa dalam segala sesuatu yang sederhana. Ketika makrifat mulai tumbuh dalam jiwa seorang pencari, ia merasakan keluasan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah dinding-dinding batinnya runtuh, dan ia berdiri di hadapan lautan kehadiran Tuhan yang tak bertepi. Ia tidak lagi mempersoalkan mengapa sesuatu terjadi, karena ia mulai memahami bahwa setiap kejadian membawa rahasia kasih-Nya. Kegembiraan tidak lagi membuatnya lupa, dan kesedihan tidak lagi membuatnya hancur. Ia berdiri tegak di tengah gelombang kehidupan, seolah dipegang oleh tangan yang tidak terlihat namun amat nyata. Disinilah seorang hamba merasakan bahwa Tuhan selalu ada, bahkan pada saat ia merasa sendirian. Pada tahap makrifat, cinta seorang hamba kepada Tuhannya mencapai bentuk paling halus. Cinta yang sebelumnya lahir dari harapan dan permohonan kini berubah menjadi cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak menuntut balasan. Ia mencintai Tuhan bukan karena ingin diberi, tetapi karena ia menyadari bahwa seluruh keberadaannya adalah anugerah yang tidak mampu ia balas. Dalam keheningan malam, ketika dunia tertidur, seorang arif yang telah merasakan makrifat akan mengucapkan doa yang tidak lagi berbunyi dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk kesadaran. Ia tidak meminta apa-apa, hanya ingin berada di hadirat-Nya. Namun makrifat bukanlah tempat untuk merasa selesai. Justru disinilah seorang hamba diuji dengan hal paling halus. Apakah ia akan terperangkap dalam rasa istimewa, merasa lebih dekat kepada Tuhan daripada orang lain? Ataukah ia tetap menyadari bahwa siapapun yang berjalan menuju Tuhan adalah saudara seperjalanan yang juga dicintai oleh-Nya? Makrifat mengajarkan bahwa semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin lembut akhlaknya, semakin rendah suaranya, dan semakin besar welas asihnya kepada sesama. Ia tidak lagi melihat makhluk dengan mata penilaian, tetapi dengan pandangan kasih yang lahir dari kesadaran bahwa semuanya berada dalam genggaman yang satu. Dan pada akhirnya, makrifat mengantar seorang hamba kepada kedewasaan spiritual yang membuatnya berjalan di dunia tanpa terpaut padanya. Ia bekerja, tetapi hatinya terhubung padanya. Ia berkeluarga, tetapi cintanya tidak melebihi cintanya kepada Tuhan. Ia menghadapi masalah, tetapi ruhnya tetap tenang, seperti permukaan air yang tidak tersentuh badai.
Makrifat membuat seorang manusia hidup secara penuh, bukan karena ia memiliki banyak hal, tetapi karena ia telah menemukan pusat hidupnya. Tuhan yang selalu dekat, selalu hadir, dan selalu menjaga. Dari makrifat inilah lahir kesempurnaan, bukan dalam bentuk kemuliaan lahiriah, tetapi dalam keutuhan batin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melewati perjalanan panjang menujunya. Bab 8. Kesadaran diri, mengenal siapa yang sedang mencari. Dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan, ada satu tahap yang seringkali luput dari perhatian para pencari. Mengenal diri, bukan sekadar memahami sifat, kepribadian, atau kelemahan, tetapi kesadaran mendalam tentang siapa sebenarnya aku yang selama ini merasa mencari Tuhan. Pada fase ini seorang salik mulai merasakan bahwa dirinya bukan sekadar tubuh yang dapat disentuh, bukan pula pikiran yang datang dan pergi, melainkan kesadaran yang menyaksikan semuanya. Ia mulai menyadari bahwa segala yang ia sebut sebagai diri, keinginan, emosi, ambisi, bahkan rasa suci, adalah lapisan-lapisan yang tidak menetap. Dari sini muncul pertanyaan paling penting dalam perjalanan ruhani. Siapakah aku sebenarnya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika, tetapi untuk diselami dalam keheningan yang panjang. Kesadaran diri membuat seorang hamba mulai memahami bahwa yang selama ini ia perjuangkan bukan hanya kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga pembebasan dari tirai-tirai batin yang selama ini membuatnya buta. Ia mulai melihat bahwa banyak tindakan yang ia anggap luhur ternyata didorong ego halus yang ingin dipuji atau diakui. Ia sadar bahwa bahkan dalam ibadah, ego dapat menyelinap dan membuat spiritualitas menjadi panggung untuk diri sendiri. Namun pengenalan ini tidak membuatnya putus asa, justru melunakkan hatinya, membuatnya lebih jujur dalam menapaki jalan Tuhan. Ia mulai membedakan antara apa yang dilakukan karena keinginan pribadi dan apa yang dilakukan karena panggilan ruhani. Ketika seorang salik mendalami kesadaran diri, ia mulai memahami bahwa segala ketakutan, kecemasan, dan keinginan yang selama ini ia rasakan bukan musuh yang harus dilawan, melainkan guru yang menuntunnya menuju pemahaman lebih dalam. Setiap luka masa lalu yang pernah ia hindari, kini tampak sebagai pintu yang harus dibuka. Setiap kekecewaan menjadi cermin yang menunjukkan apa yang selama ini ia sembunyikan. Dalam proses ini, jiwa menjadi semakin bersih, bukan karena ia menghapus masa lalunya, melainkan karena ia mulai melihat semuanya dengan cahaya yang lebih jernih. Ia tidak lagi terjebak dalam kisah-kisah yang membuatnya kecil, karena kini ia melihat bahwa dirinya selalu berada dalam penjagaan Tuhan. Kesadaran diri pada akhirnya membawa seorang hamba kepada satu pemahaman yang mengguncang namun menenangkan, bahwa dirinya tidak pernah berdiri sendiri, bahwa semua pencarian, semua perjalanan, bahkan langkah-langkah yang tampak salah sekalipun, sebenarnya telah dituntun oleh tangannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia merasa sedang mencari Tuhan, padahal Tuhanlah yang lebih dahulu mencari dirinya. Kesadaran ini membuat hatinya luluh, membuat kesombongan spiritual runtuh, dan membuat dirinya merasa begitu kecil sekaligus begitu dicintai. Ia memahami bahwa dirinya bukan pusat semesta, tetapi bagian kecil dari rencana besarnya. Di tahap ini, seorang salik mulai menjalani hidup dengan kedewasaan yang lembut. Ia tidak lagi bereaksi secara impulsif, karena ia tahu setiap emosi memiliki akar. Ia tidak lagi mudah menyalahkan orang lain, karena ia melihat bahwa dunia luar adalah pantulan dari dunia dalam. Ia mulai berjalan dengan langkah yang lebih pelan, lebih sadar, lebih penuh pengamatan, seperti seseorang yang tidak ingin melewatkan satu pun pesan ilahi yang tersembunyi dalam kehidupan. Kesadaran diri membuat seseorang tidak hanya lebih dekat dengan Tuhan, tetapi juga lebih dekat dengan dirinya sendiri. Dan ketika kedua kedekatan itu bersatu, perjalanan menuju Tuhan menjadi semakin terang. Bab 9. Fana. Saat diri meleleh dalam kehadirannya. Pada tahap fana, seorang salik mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan bahasa dunia. Lenyapnya rasa kepemilikan terhadap dirinya sendiri. Bukan berarti ia hilang secara fisik atau kehilangan kesadaran,
tetapi ia tidak lagi merasakan dirinya sebagai pusat dari segala pengalaman. Ia menyadari bahwa setiap gerak, setiap ucapan, bahkan setiap lintasan batin adalah bagian dari alur yang Tuhan jalankan atas dirinya. Fana bukan tentang menjadi kosong, tetapi tentang melepaskan identitas palsu yang selama ini menutupi cahaya ruhani. Ketika seorang hamba mencapai fana, ia merasakan keheningan yang bukan berasal dari luar, tetapi dari batin yang kini tidak lagi melawan apapun. Pada momen fana, ego yang selama ini memegang kendali perlahan melemah, seperti lilin yang mencair di bawah cahaya matahari. Segala keinginan untuk diakui, dihormati, dimuliakan, atau dianggap suci mulai runtuh. Seorang arif yang mengalami fana tidak lagi berkata, "Aku memilih," karena ia mulai melihat bahwa tidak ada yang benar-benar ia lakukan sendiri. Ia menyadari bahwa semua adalah gerak kehendak Tuhan yang mengalir melalui dirinya. Pengalaman ini membuat hati menjadi begitu lembut, hingga bahkan angin yang berembus terasa sebagai sapaan ilahi. Fana bukan penghilangan diri, melainkan penghilangan kebanggaan atas diri. Dalam keadaan ini, seorang salik merasakan bahwa dunia tidak lagi menakutkan, karena ia melihat bahwa segala sesuatu berjalan sesuai iradahnya. Ketakutan terhadap masa depan, penyesalan terhadap masa lalu, dan kecemasan terhadap ketidakpastian hidup perlahan sirna. Ia hidup sepenuhnya dalam momen ini, hadir tanpa beban, tanpa tuntutan, tanpa keluhan. Bagi orang yang belum merasakannya, fana mungkin terdengar seperti sesuatu yang menyeramkan. Namun bagi pelakunya, ia justru seperti pulangnya seorang anak kepada pangkuan ibunya. Ada ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh apapun, karena sang hamba tidak lagi mempertahankan apapun dari dirinya. Namun fana bukan sekadar hilangnya ego, tetapi juga ujian paling halus dalam perjalanan ruhani. Banyak pencari tersesat karena merasa telah mencapai puncak ketika merasakan sedikit fana, padahal rasa itu hanyalah pintu menuju perjalanan yang lebih tinggi. Ketika seseorang merasa aku telah fana, maka sesungguhnya ia belum fana, karena rasa aku masih ada. Inilah paradoksnya. Fana tidak bisa diklaim. Ia adalah keadaan yang hadir ketika seseorang berhenti mengejar apapun, berhenti mengikat apapun, berhenti memegang apapun. Fana hanya terjadi ketika seseorang benar-benar menyerah total kepada Tuhan. Bukan karena putus asa, tetapi karena cinta. Dan pada akhirnya, fana mengantar seorang hamba kepada keadaan di mana ia tidak lagi merasa jauh dari Tuhannya. Ia mulai memahami bahwa jarak yang selama ini dirasakannya hanyalah ciptaan ego. Ketika ego lenyap, yang tersisa adalah kedekatan yang tidak pernah terputus sejak awal. Dalam keadaan fana, seorang hamba melihat bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Yang pergi hanyalah dirinya sendiri, yang selama ini sibuk dengan dunia dan dirinya. Kini, ia kembali menjadi hamba yang sejati, ringan, pasrah, dan sepenuhnya berada dalam genggamannya. Dari fana inilah jalan menuju baka terbuka, tempat seseorang kembali hidup, namun hidup dengan kesadaran ilahi yang lebih sebenar dan lebih utuh. Bab 10. Baka, kembali hidup dengan kesadaran ilahi. Baka adalah tahap ketika seorang hamba kembali hidup setelah melewati fana. Bukan hidup dalam arti biasa, melainkan hidup dengan mata batin yang telah dibasuh oleh cahaya Tuhan. Pada fase ini, seorang salik tidak lagi memandang dunia sebagai musuh yang harus dihindari, tetapi sebagai ladang pengabdian tempat ia menyalurkan kasih ilahi. Ia menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya, bekerja, berkeluarga, berinteraksi, namun hatinya tetap terikat pada Yang Maha Esa. Baka membuat seorang hamba berjalan di bumi sambil hatinya berada di langit, hadir di dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Ia menjadi saksi bahwa kedekatan kepada Tuhan tidak memisahkan seseorang dari kehidupan, tetapi justru membuatnya hadir secara lebih penuh, lebih sadar, dan lebih bermakna. Ketika seorang hamba mencapai baka, ia mulai memahami betapa luasnya rahmat Tuhan. Segala hal yang dulu ia anggap menghalangi perjalanan spiritual, kini ia lihat sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya. Setiap manusia menjadi guru, setiap kondisi menjadi pelajaran, setiap kejadian menjadi pesan. Hamba yang telah mencapai baka tidak lagi melihat orang lain dengan pandangan menilai atau merendahkan, karena ia telah menyaksikan bahwa semuanya berjalan di atas takdir
dan kasih Tuhan. Ia melihat dunia bukan sebagai tempat kekacauan, tetapi sebagai lukisan ilahi yang penuh harmoni meski tampak berlapis misteri. Dari kesadaran ini lahir akhlak yang paling lembut, paling tenang, dan paling menenteramkan. Bahkan juga berarti hidup dalam ketaatan yang tidak lagi terbebani oleh rasa kewajiban, tetapi mengalir dari cinta. Ibadah bagi seorang arif menjadi seperti napas, tidak dipaksa, tidak dipikirkan, tetapi mengalir dengan alami. Ia berbuat baik bukan karena ingin dipuji atau dicatat, melainkan karena batinnya tidak mampu melakukan selain kebaikan. Dalam dirinya, syariat menemukan ruhnya, tarekat menemukan jalannya, hakikat menemukan kedalamannya, dan makrifat menemukan keindahannya. Semua jalan spiritual itu berpadu menjadi sebuah kesatuan, hingga tidak ada lagi perbedaan antara belajar, beramal, dan mencintai Tuhan. Semuanya menjadi satu arus kesadaran. Dalam tahap baka, seseorang tidak lagi mencari pengalaman-pengalaman ruhani yang luar biasa. Ia tidak mengejar mimpi-mimpi spiritual atau keajaiban, karena hatinya telah tenang dalam ketentuan Tuhan. Yang ia cari hanyalah keridaannya, dan yang ia takutkan hanyalah terputus dari ingatan kepadanya. Kesederhanaan menjadi mahkotanya, ketenangan menjadi pakaiannya, dan keikhlasan menjadi napasnya. Ia menjalani hidup tanpa drama, tanpa keinginan untuk menonjol, tanpa ambisi untuk dianggap suci. Dalam keheningan yang lembut, ia selalu membawa satu doa yang tidak terucap. Ya Tuhan, jadikan aku hamba-Mu yang tetap setia, meski dunia berubah, meski jiwa diuji. Dan akhirnya, baka mengantarkan seorang hamba kepada kesadaran paling dalam, bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak pernah benar-benar berakhir. Karena Tuhan tidak terbatas, maka pencarian kepadanya pun tidak pernah selesai. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat, mencintainya lebih dalam, dan merasakan kehadirannya lebih nyata. Baka bukan puncak perjalanan, tetapi keadaan hidup yang terus menyala dengan cahaya ilahi. Di titik inilah seorang hamba akhirnya memahami bahwa seluruh perjalanan spiritual, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, bukanlah tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang kembali kepada diri sejati. Hamba yang selalu berada dalam naungan kasih Tuhan, sejak awal hingga selama-lamanya. Pada akhirnya, 4 jalan itu bukan tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang kembali. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada makna, kembali kepada siapa diri kita sebenarnya. Dan perjalanan itu selalu dimulai sekarang, di detik Anda memilih untuk sadar. Semoga langkah Anda dituntun dan hati Anda dijaga.